Pasca pencabutan laporan polisi, rangkaian proses perdamaian yang ditempuh Lesti Kejora dan Rizky Bilar mencapai titik tertingginya pada Selasa malam lalu. Ya, didahului pembuatan surat perjanjian beberapa hari sebelumnya yang ditandatangani kedua belah pihak dan juga perwakilan kuasa hukum masing-masing. Pasangan Leslar kemudian melanjutkan proses perdamaian itu dengan menggelar perdamaian jilid 2 yang melibatkan lebih banyak pihak di luar mereka, seperti polisi, tokoh agama dari MUI, hingga perwakilan KPAI sebagai penengah. Namun di luar proses perdamaian itu, lagi-lagi yang menjadi sorotan adalah ekspresi wajah Bilar saat awak media mencecar Lesti tentang trauma KDRT yang dialaminya. Benarkah wajah Bilar langsung berubah marah dan diduga seolah masih menyimpan dendam? Dan inilah analisa pakar ekspresi Kirdi Putra terkait ekspresi wajah Bilar dan Lesti pasca mereka melakukan proses perdamaian jilid 2. Jadi kalau kita lihat antara ketika Lesti dan Bilar dan kemudian ada mereka ketemu segala macam gitu, kalau kita bicara tentang ekspresi Lesti satu, walaupun memang ada beberapa bagian dia terlihat kayak berkaca-kaca gitu ya, tapi itu adalah lebih cenderung kepada sebetulnya sedih dan terharu gitu. Beberapa senyuman Lesti udah bisa lepas, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang menarik itu adalah Bilarnya. Dari awal ketika Bilar ngomong, kemudian Lestinya ngomong, itu tarikan wajah Bilar kalau kita perhatikan bareng-bareng itu gini nih. Ada tarikan kayak tegang di pinggir kanan kirinya, tetap kejaga, yang kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya, itu takut. Sebagian besar emosi yang terlihat, walaupun naik turun juga, itu adalah takut untuk Bilarnya. Ya, termasuk ketika dia meluk itu juga belum bebas dia rasanya, lebih takut sama tegang ya. Tapi memang ada ketika menyebutkan ada dalam beberapa kondisi, kalau nggak salah sebenarnya sedikit sekali tapi satu kondisi doang itu Bilar memang gini, mulutnya gini agak lama ketika Lesti memberikan beberapa statement gitu ya, termasuk bahwa statement ketika ini semua adalah musibah segala macam dari Lesti. Nah, itu juga menarik tuh. Jadi Bilarnya masih nahan marah ya untuk beberapa bagian. Kalau seperti sebelumnya waktu dia ditahan, dia merasakan tidak nyamanan ini dan bisa jadi dia merasa diperlakukan tidak adil. Sekali lagi bukan wilayah hukum formal, tetapi perasaan dia. Dia punya perasaan seperti itu walaupun dia salah. Tapi ada yang menarik lagi di sini. Kata-kata bahwa saya hampir saja gagal menjadi orang yang menjaga Lesti gitu ya. Bilar, kamu sudah gagal. Saya hampir gagal. Saya hampir gagal. Gak usah bilang hampir gagal, itu kan cuma jagain egonya Bilar doang. Itu kan artinya Bilar belum bisa terima bahwa dia dianggap melakukan kekerasan. Kamu melakukan kekerasan, Bilar, istilahnya kan kayak gitu. Ya, buat saya ini blunder sekali tuh ke acara itu. Dari yang bener-bener ngeh ya, yuk sama-sama ngeh yuk. Perhatiin kata demi kata. Perhatiin kata demi kata. Itu drama yang dirancang yang mungkin buat banyak orang jadi kayak keren gitu ya. Tapi enggak. Kalau memang kita temperamen sekarang, temperamen itu kan nggak tiba-tiba orang lagi santai itu wah jadi temperamen kayak Hulk. Kan nggak mungkin. Udah lama terbentuknya gitu loh. Nggak bisa hilang dalam sekejap. Tapi memang ada marahnya ketika dia mengatupkan bibir itu bener ini. Itu nahan emosi, nahan temper gitu sebetulnya. Berbeda dengan Kirdi Putra yang menyoroti wajah Bilar dan Lesti, anak indigo Roy Kiyoshi justru melihat hal yang mengejutkan di balik keputusan Lesti dan Bilar untuk kembali bersama pasca perdamaian jilid 1 dan 2 yang mereka sepakati. Karena kebersamaan mereka saat ini ternyata hanyalah penundaan semata dari peristiwa tragis berikutnya yang akan mereka alami. Dan naasnya justru akan kembali memporak-porandakan rumah tangga pasangan Leslar yang telah mereka bangun dengan susah payah.
Lantas benarkah meski bucin, namun Lesti diam-diam masih takut dan trauma terhadap Bilar serta kejadian KDRT yang pernah dialaminya? Ya, aku berdoa buat mereka semoga dapat yang terbaik deh. Ada perjanjian apapun itu aku kurang tahu, tapi penerawan aku mudah-mudahan ini yang terbaik seperti itu. Entah itu nanti Lesti Kejora sama Rizky Bilar mungkin berpisah atau apa, ya kita serahin aja ya sama yang di atas. Dendam sih mungkin aku belum bisa bilang itu dendam ya, cuma rasa kayak sedih, depresi, dan rasa tertekan itu yang dialami oleh Rizky Bilar sih sebenarnya. Jadi ya aku lihat pernikahan mereka mungkin bisa berakhir tragis seperti itu. Ya kalaupun tragis, berpisah baik-baik aja. Bisa berakhir yang menyedihkan gitu, apalagi kan buat anaknya juga kan. Jadi kayak bisa kehilangan sosok figur ayah dan sosok figur ibu gitu. Aku ngelihatnya sih akan nggak bisa jadi satu lagi ya, nggak bisa satu rumah lagi gitu. Masih ada kayak ketakutan yang disimpan Lesti gitu loh. Lesti Kejora kayak masih agak trauma sebenarnya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri ya. Ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal. Saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Mengesampingkan nasib rumah tangga Leslar ke depannya yang terancam perceraian tragis, Roy Kiyoshi juga menyoroti kekecewaan ayah Lesti, Endang Mulyana, yang diam-diam masih menyimpan kesakitan yang sama yang dialami oleh putri tercintanya itu. Namun Endang Mulyana juga hanya bisa pasrah saat Lesti dengan berbagai pertimbangan akhirnya bersedia berdamai dan menerima kembali Bilar dalam kehidupannya. Meskipun sang ayah juga tahu putrinya itu tetap dibayang-bayangi ketakutan akan terulangnya kembali kekerasan terhadap dirinya. Kalau dari raut muka ayahnya yang aku pelajarin dan menurut penerawan aku ngerasa ada sesuatu yang memang masih disimpan sama ayahnya Lesti Kejora. Jadi kayak bapaknya Lesti itu kayak masih bingung-bingung, masih agak antara sebel, sedih, terus juga pasrah maunya anaknya seperti itu, kayak gitu, ya udah gitu. Dua-duanya sama, mau bagaimanapun orang tua kan ini udah kesepakatan dari keluarga, kesepakatan dari orang tua, kesepakatan dari saya dan keluarga besar untuk memutuskan perdamaian ini. Sesuatu yang reaksi yang sangat spontan karena kekhawatiran, ketakutan, ya menyaksikan putri yang selama ini dia jaga kemana-mana, apalagi awal-awal ngedengar katanya tenggorokannya itu bunyi krek. Kalau sekarang orang tuanya atau mungkin saya masih belum bisa menerima perdamaian mereka misalnya, ya wajar lah, kitanya ini masih belum hilang kagetnya, ya kan, shocknya tuh masih belum hilang. Tapi banyak yang ayah sama Nin ya, ibunya Dede Lesti itu dia masih khawatir, belum percaya sepenuhnya gitu kan. Ntar kalau dia ini kan trauma. Emosi dan amarah yang tersimpan kuat di wajah Bilar diam-diam juga menjadi sorotan Denny Darko. Hal itu mengacu kepada sosok Bilar saat ditampilkan di depan awak media saat berstatus sebagai tersangka dan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Menurut Denny, wajah tegang dan kencang yang ditampilkan Bilar sebenarnya menjadi sinyal jika sang aktor menyimpan amarah mendalam yang tertanam kuat di otaknya, khususnya kepada Lesti yang dinilainya turut andil menjadikan dirinya sebagai tersangka dan juga mendekam di Mapolres Metro Jakarta Selatan.
kita akan tahu bahwa secara naluriah Rizky Bilar akan menyalahkan Lesti selama-lamanya. Mengapa Lesti harus melaporkan ini semua? Yang terus berakibat dia harus mengenakan baju oranye dan akan tersimpan di internet selama-lamanya. Karena dendam itu sepertinya ada. Terbayang bahwa seharusnya ini nggak usah sampai sejauh ini. Harusnya nggak sampai harus pakai baju oranye. Insya Allah, Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Amarah dan dendam Bilar itu pula yang membuat Denny Darko melihat gambaran muram dari masa depan rumah tangga Leslar pasca mereka berdamai. Lantaran rumah tangga mereka akan kembali diwarnai pertengkaran demi pertengkaran yang membuat Bilar dan Lesti pun teringat kejadian yang mereka alami saat ini. Dan jika itu terjadi, maka perceraian pasti tidak akan bisa dihindari lagi. Atau dengan kata lain, jejak pasangan Leslar pun akan tamat dengan sendirinya. Ini akan selalu diungkit dalam setiap pertengkaran, akan selalu diingat dalam setiap tatapan. Betul kita mencoba untuk memaafkan, tapi bukan hal yang seperti ini. Harus ada sebuah pendampingan dari seseorang yang memang ahli di bidangnya. Tidak boleh kaleng-kaleng. Psikolog, psikiater harus ada. Jika tidak, ini akan lebih hancur daripada sebelumnya. Petaka besar akan menanti dan semuanya akan bisa porak-poranda. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya.